menanggalkan kasut masuk dalam misteri. Musa tidak sedang mencari Tuhan ketika Tuhan datang kepadanya. Ia hanya mengembalakan ternak seperti biasa di tanah asing, jauh dari istana Mesir yang pernah ia kenal. Ia mungkin sudah merasa hidupnya gagal atau pelarian, tidak punya masa depan yang jelas. Tapi justru di padang gurun itu, di tempat yang sepi dan tak berpengharapan, Musa melihat sesuatu yang aneh. Semak menyala tapi tidak terbakar. Ia mendekat karena penasaran, tapi kemudian terdengar suara, "Tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Ini bukan sekedar peristiwa aneh. Ini adalah momen ketika Tuhan hadir dan memanggil. Dan Tuhan tidak hanya menampakkan diri. Dia memanggil Musa untuk kembali ke Mesir, tempat yang paling ia hindari, untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan. Sementara itu dalam Injil, Yesus berdoa kepada Bapa, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau menyembunyikan semuanya ini bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil." Yesus menyingkapkan rahasia besar bahwa pengenalan akan Allah tidak datang dari kehebatan otak, tapi dari hati yang sederhana, bukan dari orang-orang penting, tetapi dari mereka yang bersedia terbuka, yang datang kepada Tuhan seperti anak kecil, percaya, polos, dan berserah. Saat ini kita hidup di dunia yang begitu sibuk dan bising. Kita terus memakai kasut, melangkah cepat, mengejar target, membungkus diri dengan perlindungan agar tak disakiti, agar tampak kuat. Kita ingin tampil cerdas, benar, dan dominan. Tapi mungkin justru karena itulah kita sulit mengalami Tuhan. Tuhan hadir bukan di tempat ramai, melainkan di semak yang menyala, di peristiwa kecil tak terduga, sunyi namun penuh makna. Mungkin di wajah orang tua yang sepi, di anak-anak yang terpinggirkan, di berita duka yang datang tiba-tiba, atau dalam kelelahan kita sendiri yang menumpuk. Tapi apakah kita cukup hening untuk melihatnya? Cukup berani untuk meninggalkan kasut kita? Peringatan Santa Maria dari Gunung Karmel mengajak kita merenungkan sosok Maria sebagai perempuan yang hening namun berani. Maria tidak bicara banyak, tapi ia menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ia hidup dalam kontemplasi, tapi juga berjalan bersama manusia yang sedang menderita. Ia mendengarkan Allah dalam diam, dan dari sana ia bertindak. Seperti Musa yang dipanggil untuk membebaskan, seperti Yesus yang menyerahkan hidupnya dalam relasi kasih dengan Bapa. Maria menunjukkan bahwa keheningan dan keberanian bisa berjalan bersama. Dalam doa yang mendalam, lahirlah keteguhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, apapun tantangannya. Tuhan mungkin tidak muncul dalam api secara harfiah hari ini, tapi ia tetap memanggil di ruang kerja, di dapur rumah, di jalanan kota yang macet, di peluh para petani, di tangis para korban perang. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap sibuk dengan sepatu kita sendiri? Ataukah kita akan menanggalkannya, melepaskan gengsi, kekhawatiran, dan kontrol untuk masuk ke dalam keheningan, lalu mendengarkan? Seperti Musa yang berkata, "Ini aku," dan Maria yang berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Kita pun diajak untuk menjawab dengan kesediaan yang penuh kerendahan hati.
Dunia ini terlalu haus akan kehadiran orang-orang yang mau mendengarkan, yang mau melayani, yang mau hadir sebagai terang kecil di tengah semak kehidupan yang tampaknya kering dan tak berarti. Tuhan, ajarilah kami untuk berhenti sejenak, untuk menanggalkan kasut kami, dan berdiri dalam keheningan di hadapan-Mu. Berilah kami hati seperti Musa, yang berani menjawab panggilan, dan hati seperti Maria, yang menyimpan sabda-Mu dan menghidupinya. Bimbinglah kami agar tetap setia di tengah padang gurun zaman ini, dan nyalakanlah nyala kasih-Mu di hati kami, agar kami pun bisa menjadi terang bagi dunia. Amin.